Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman dan sobat kanker semua. Lama membuat video. Ini ada cerita tentang sedikit misteri ya. Sebelumnya jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Kisah ini pada Jumat Kliwon bulan Suro kemarin. Kejadiannya seperti ini. Waktu saya naruh burung perkutut di luar, kan jarang saya masukin. Burung perkutut jenis lokal Jawa ya. Burung perkutut ini saya dapat di pasar Gandrung Mangun dari orang yang jual atau penjual burung, orangnya masih muda. Katanya sih ini dapat dari jaring atau mikat lah ya, intinya itu seperti itu. Nah, pagi-pagi waktu saya ke pasar Gandrung itu ada proses tawar-menawar ya burung. Nah, ini seorang mungkin mbah-mbah lah ya, atau kayak kakek nawar burung perkutut. Biasanya kalau burung perkutut yang di Om Yokan itu kan harganya murah, sekitar ada yang 25, 30, bahkan 15.000 juga ada. Bahkan kalau saking stok banyak-banyak itu 10.000 ada. Nah, saat itu antara burung perkutut yang ombyok itu ya, yang banyak koloni itu ada 10, 20, 50 itu kan taruh di bawah. Itu ada banyak sekitar 20-an. Nah, ini burung perkutut ini yang ditawar mbah ini yang di atas ditaruh di sangkar itu, dipisah lah ya. Nah, dipisah, makanya mbahnya ini nawar. Awalnya mbahnya nanya, burung perkutut dijual berapa mas? Gitu. Dijual 100 mbah. Nah, mbahnya mungkin orang dulu ya, dia nawarnya sambil bercanda atau gimana ya. Burung perkutut gini palingnya 10.000, 15.000, 100.000, mahal-mahal amat. Di ombyokan juga segitu ya. Mungkin agak kesel juga yang jual ya, jadi dia bilang begini, mbak ini saya nangkep susah-susah di alas. Ini udah gacor mbak, bukannya saya jual murah, kayak dipisahin karena burungnya bagus, soalnya juga jernih. Ini baru dapat sekitar semingguan, mbaknya tetap ngeyel. Paling bohong itu, paling burung ombyokan. Nah, itu saya kan lihat dari jauh, akhirnya saya dekati. Gimana mas, ini baru dapat mikat kok, ditawar 10.000, 15.000. Sambil dengan ada kesal ya, mbahnya pun jawab, ya gimana nggak segitu mas, biasanya juga ombyokan 10.000 gitu. Tapi emang burungnya dipisah sih, dia ditaruh di kandang sendiri. Nah, akhirnya saya memberikan diri untuk menawarnya. Kayak apa sih mas burungnya? Ini mas yang ini gitu. Udah nggak usah lama-lama, kalau mas mau saya beli 70.000, saya bayar sekarang, tapi saya nggak pegang duit. Terus saya mintain ke istri, dia kan lagi belanja itu. Terus saya mintain duit, bayar 70.000 deh gitu. Masnya itu akhirnya mikir sejenak, oh ya nggak apa-apa deh gitu ya. Mungkin dipikirnya daripada ditawar 10.000, 15.000 sih ya, akhirnya dikasih ya. Mungkin penglaris juga ya, waktu itu kan masih pagi jam 8 lah. Nah, akhirnya saya bawa pulang. Burung itu emang jarang saya masukin ke rumah waktu itu ya.
karena musim kemarau sih. Kalau sekarang musim hujan ya musim hujan sering saya masukin ke rumah. Saya taruh dengan satu paket dengan antena. Jadi antena kan di atas, itu di bawah antena itu saya kasih kayak semacam tangkringan perkutut, jadi bisa dikerek gitu ya, kerekan gitu di antena itu jarang saya masukin, cuman lepas 5 hari burungnya emang gacor aja pun jauh, dan itu nggak berhenti bisa sampai 4 jam gitu. Nah selanjutnya itu burung itu kan saya pindah-pindah di teras depan rumah sama depan rumah persis, saya bikin kerekan baru atau gantungan perkutut baru. Nah alhasil banyak orang yang dengar itu nggak tahu suka, bahkan ada 10 orang yang suka tiap ke, bahkan orang yang cuman lewat depan rumah pakai motor dengar suara burung perkututnya langsung berhenti, langsung mampir, mas punten mas mau dengerin perkutut gitu. Oh ya silakan, lama-lama pasti nawar, jual berapa mas? Oh nggak jual burung pak, saya hobi gitu. Oke mau dilepas Jawa mas? Iya Jawa gitu. Selang berapa bulan 1, 2, 3 hampir 10 orang itu yang nawar tuh. Nah akhirnya malam-malam itu ada yang suka bis maghrib lah, mas burung perkututnya saya beli ya gitu. Saya nggak jual perkutut kang gitu. Saya beli mas lah, saya pengen banget perkutut lokal gitu, soalnya sampai mana burungnya ini bagus banget. Yang mana sih? Saya kan punya 10 biji ya, yang itu yang kandangnya paling jelek gitu, kandangnya waktu itu paling jelek ya. Ya itu nggak apa-apa mas, saya beli lah. Berapa? Nggak dijual mas, itu soalnya saya seneng gitu, kalau udah saya suka itu nggak dijual, tetap ngotot kan. Akhirnya dia paksa, saya bermimpi mas gitu, mungkin alasan atau gimana ya, saya bermimpi mas, saya ada jodohnya burung ini mas, di rumah saya juga punya burung perkutut Jawa, ini buat jodoh di rumah mas, saya udah dimimpiin gitu katanya. Nah saya kan mikir, waduh kasihan juga sama burungnya sih, katanya ada jodohnya ya. Akhirnya mau nggak mau saya lepas, tapi tetap aja orangnya ya bayar, orang itu saya beli, saya tawarin langsung, udah kalau mau 500 gitu, sehingga tak aja sebenarnya itu biar orang yang nggak mau. Taunya orangnya main, udah mas bulunya turunin bawahnya kabel, duh asem, malah dibawa, kirain nggak mau 500 orang beli 70 dibawa ya. Selang beberapa minggu saya dengar tuh orangnya dari kakaknya itu bilang, terus si sakit gitu. Sakit kenapa? Katanya gara-gara perkutut. Masa gitu. Iya. Terus saudaranya datang lagi, iya dia masih sakit, dulunya aku bawa pulang ke rumah. Oh dibawa pulang ke rumah jenengan? Iya. Ya nggak apa-apa, saya mau tes katanya burungnya bisa ini itu. Ya itu kan sugesti, gue bilangnya gitu. Benar, pas dibawa ke rumah saudaranya itu dia mimpi katanya ditemuin seorang laki-laki, nemuin dia gitu. Bangsa jin lah. Nah, gitu. Akhirnya pun dia ngakui iya burung sampean itu ada sebangsa jin atau kodamnya. Dan baru sehari ditelepon namanya si Ado yang sakit. Waktu burungnya dibawa sama saudaranya itu orangnya sembuh. Tapi pas dibawa ke mas, minta dipulangi lagi, katanya sakit lagi. Dia udah ke sawah, mau pulang jatuh, sakit tau-taunya. Sakitnya itu stroke katanya.
jadi nggak bisa jalan, nggak bisa ngapa-ngapain di kamar aja gitu. Anehnya pas dibawa burung itu ke toilet itu sembuh, dibalikin lagi sakit lagi. Akhirnya ada saudaranya juga yang dari itu ya, yang adik kecil itu bilang, saya dimimpiin sama bapak ditemuin, katanya burung perkututmu ini ada yang nggak beres gitu. Itu bukan perkutut sembarangan, kalau bisa dibalikin lagi aja gitu, ganti yang lain. Oh, dia masih nggak percaya, masa sih burung ini kan burung, oh, punyanya Pak Kandi, masa kayak gitu gitu. Nah akhirnya dia sakit lagi, ketepuk ke kan, nggak percaya, dia berobat lagi ke kiai lah di daerah Gandrung. Habis berobat dia cuma dikasih sampai ini ketempelannya jelas dari bangsa jin lah ya, ketempelan ini gitu. Akhirnya masih belum sembuh. Akhirnya telepon adiknya juga, kan saudaranya ada 3 nih di kampung ini, saudaranya, panggil saja namanya si B lah ya, Budi gitu. Tolong kesini dong gitu. Ngapain gitu. Saya lagi sakit nih, nggak bisa jalan, nggak bisa ngapa-ngapain, di kamar terus gitu. Si Budi bilang, tuh nggak bisa, saya lagi banyak pasien. Nah, si Budi ini kan orang pintar lah ya, suka ngobatin orang, uh, obatin non medis lah intinya lah gitu lah. Dia bilang, aduh nggak bisa, lagi banyak pasien. Nah si A ini langsung bilang, kamu pengen saya mati apa? Kan saya nggak bisa ngapa-ngapain ini gitu. Akhirnya aku dengan pelatih dia bilang, si Budi ini saudaranya, itu burung kamu yang kandangnya hijau, burungnya Jawa, itu jangan dipelihara, itu kembaliin ke yang punya. Dia nggak boleh sembarangan, itu burung itu ada kodamnya dan kamu itu nggak bakal kuat gitu. Masa sih ini burungnya si Pakul Kandi, angker banget gitu. Akhirnya dengan berat hati dia pas bulan Suro Jumat Kliwon dia datang lagi nih. Waktu itu saya nggak ada di rumah, nemuin istri saya, Assalamualaikum Kang. Nah saya keluar, gimana mas, maaf mbak, mas selamatnya ada? Oh nggak ada. Kenapa sih? Itu mbak, maaf saya sakit-sakitan mulu, burung perkututnya saya nggak kuat mbak, kayaknya nggak cocok sama saya gitu. Nah akhirnya kasih tahu, oh lagi di tempatnya si Man gitu, katanya mau ngawinin kambing. Oh tempat mana ya? Akhirnya tuh nyusul jam 8 ya kan, di sana habis maghrib sih, nyusul tempat Man. Assalamualaikum, salam, istrinya Man. Oh ada apa kan gitu. Selamatnya ada itu istrinya teman saya tuh bilang, ya kan selamat tuh ada kang Man nyariin. Oh ada apa mas? Inilah saya mau ngomong terputus. Oh iya iya, akhirnya saya dijemput terus pulang pakai motor dia. Nah di depan rumah dia cerita, maaf mas, saya kayaknya nggak kuat ya perut sampean, saya sakit-sakitan, ada hampir 3 orang 4 orang dia yang bilang itu dari perkutut semua. Perkutut sampean itu paling beda sendiri, kalau bunyi itu bisa lama banget, soalnya bagus banget, jauh. Itu burung-burung terus pada datang gitu kalau perut saya bunyi. Nah, emang kenapa? Iya, saya ini kayaknya kan sakit, masuk kamar mandi, tahu-tahu nggak bisa jalan, nggak bisa gerak, sampai ada 2 minggu. Nah itu 3 orang yang ngobatin semuanya bilang dari perkutut, dari burung. Nah burungnya saya punya burung 8, yang perkututnya 3, burung perkututnya yang 2 saya lepas, terus saya masih sakit terus. Nah cuman burung sampean ini yang nggak saya lepas.
akhirnya saya masih sakit terus. Nah dari situlah saya baru percaya bahwa burung sampean ini yang saya nggak cocok. Terus akhirnya dia minta tuker ganti lah ya. Ya udah mas, saya nggak apa-apa itu kemarin. Cuman saya minta ganti gitu. Minta ganti yang perkutut cemani. Akhirnya saya ambil perkutut yang cemani, terus bawa ke rumah dia. Nah, pas di rumah dia pun banyak ngomong lagi. Ceritalah, gini mas, maaf ya sebenarnya. Kalau burung sampean itu bunyinya bunyi semua, bahkan burung-burung liar itu pada datang 2, 3 gitu katanya. Saya itu naik motor ke rumah sampean juga belum normal banget. Belum normalnya saya masih getar nih, kayak mau jatuh. Orang saya masih belum ada tenaganya gitu. Akhirnya saya itu menyuruh si Kang Iman itu masuk ke rumah, suruh duduk sila. Terus saya pegang punggungnya. Saya coba untuk komunikasi lah ya. Nah, akhirnya keluarlah sosok makhluk perempuan berselendang hijau, biru lagi, maaf biru bukan hijau, biru, terus berjarit gitu ya. Akhirnya saya tanya, sampean jujur sama saya, sampean pernah ketemu perempuan berselendang biru seperti penari gini-gini yang diselempangin enggak? Iya mas, benar. Berapa kali gitu? 2 kali. Minta apa gitu? Dia minta saya, intinya minta kawin itu ya, dinikahi itu. Oh benar berarti. Jadi itu saya jelasin itu ke yang sakit itu, si Kang Iman namanya. Ini burung ini nih nagih janji. Saya kan nggak jual burung, sampean kan yang minta. Burung ini nagih janji, minta dinikahin. Iya mas, saya emang ngakui salah. Burung ini minta kawin saya itu 2 kali dalam mimpi saya. Tapi kan saya nggak mau mas, masa kawin sama jin itu. Oh ya benar. 2 kali setelah mimpi itu langsung stroke, nggak bisa ngapa-ngapain. Akhirnya saya bilang, oh ya bener, sampai itu nggak cocok sama perut ini udah marah burungnya, kodamnya. Akhirnya saya bawa pulang burungnya, langsung saya akhirnya ya mau nggak mau beli sangkar baru. Saya tarik langsung ke kerekan biasa dekat antena. Langsung bunyi. Itulah uniknya perkutut Jawa punya saya, unik gitu. Dan bunyinya sampai sekarang pun ada. Sekarang saya masukin ya, berhubung musim hujan. Soalnya kalau musim hujan kandang baru kehujanan suka langsung rusak ya. Soalnya sangkarnya itu yang murah ini, harga 70 ribuan. Jadi pada rontok nih, burungnya kayak gini. Oh, tuh. Kelapakan ya, agak kena sorot matahari sih. Tuh. Ada 3 nih, yang sangat merah ini nih, yang perkutut Nusa Kambangan. Kalau peksinya sih menurut saya nih peksinya peksi versi Gedong Mengo ya. Jadi kalau subuh-subuh juga bunyi nih. Ya, sekian channel video dari saya. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.